Shalom Josgen. Thank you sudah hadir. Wow. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu sama teman-teman. Dan saya tahu gak semua dari kita dalam keadaan yang terbaik. Setiap kita pasti ada sesuatu yang kita bawa ke Tuhan hari ini. Betul apa betul? Oke. Teman-teman tadi terima selembar kertas? Terima ya. Ada yang belum terima kertas? Boleh angkat tangan? Kakak-kakak boleh tolong diberikan. Saya akan jelaskan buat apa. Jadi nanti kalau teman-teman selesai ibadah, turun di bawah ada Dunkin, boleh ditukar kertasnya. Tambah duit. Bercanda. Sebelah sini ada yang belum dapat kertasnya? Semuanya boleh ikutan. Ya. Oke. Sambil dibagikan saya akan bacakan, saya akan jelaskan untuk apa sih. Oke. Here I am. Ini akan kita bahas. Sorry. Sambil spidol atau pulpennya juga boleh dibagiin. Buat apa sih itu? Gini teman-teman. Aku mau minta teman-teman semua untuk menuliskan nama siapa? Nama orang yang mungkin orang itu sudah terima Tuhan tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Nangkep ya? Udah terima, udah jadi pengikut Kristus tapi tidak hidup dalam Tuhan. Atau mungkin orang yang rajin ibadah tapi tidak melakukan apa yang mereka dengar di ibadah. Ya. Atau mungkin orang yang bahkan belum diselamatkan. Security di sekolahmu mungkin, I don't know. Atau orang yang melukaimu. Siapa aja, bisa teman, kakak, adik, orang tua. Siapa lagi? Tetangga, sepupu, ponakan, opa oma, mantan. Kalau mantan aja cepet ya. Atau orang lain yang mungkin kalian tidak deket, tapi tahu dia butuh Yesus. Karena dia terluka, karena dia butuh keselamatan, karena dia butuh kesembuhan. I don't know. Tapi siapapun orang itu, sambil aku ngomong, kalian boleh ingat, boleh tanya sama Tuhan, tulis namanya. Atau bahkan mungkin, itu dirimu sendiri. Kak aku yang terluka, kak aku yang butuh keselamatan, kak aku yang butuh didoakan, aku yang butuh, yang tadi kakak sebutin tuh aku. It's okay. Writing down. Tulis namamu di situ. Ya, boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Bahkan kalian mau tulis sekolah pelita harapan buat Yesus, tulis di situ nggak apa-apa. Ya, kalau punya kerinduan itu. Ya, nah pulpennya boleh digilir ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, pulpennya boleh atau spidolnya boleh dikembalikan ke kakak yang di belakang. Jadi boleh sambil ditulis sambil aku bicara. Ya, sambil teman-teman nulis, aku mau bacain ayat ini. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya ngalangin. Firman Tuhan bilang gini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap ditutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, ini kata Yeremia, aku binasa. Kok Yeremia? Yesaya. Oke, gak apa-apa, dia sepupuan kayaknya mah. Lalu kataku,
Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Jadi nyamperin ya si Yesayanya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Si serafim itu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku, here I am, send me Lord. Saya tahu ayat ini teman-teman mungkin sering dengar, gak tahu sudah pernah baca atau sudah pernah dengar di khotbah yang lain. Tapi izinkan saya untuk bagikan ini dari sudut pandang yang lain. Amin. Kita semua pernah mengalami masalah. Ada yang gak pernah punya masalah sama sekali? Tolong doain saya dong. Kita semua pernah ya. Masalahnya tuh kadang-kadang ringan, kadang-kadang neken kita, dipres luar biasa. Sampai sari-sari dalam hidup kita udah gak bisa keluar lagi. Perkataan gak bisa, air mata udah kering, mulut udah berbusa. Masalahnya gak kelar. Kadang-kadang masalah itu timbul dari mana? Orang tua, saudara kandung, sahabat, teman sekolah, teman kantor, tetangga, orang yang kita gak kenal di pinggir jalan, supir angkot yang ngetem sembarangan, kang becak mungkin, atau bahkan mungkin kita melukai diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Kita merasa gagal dan sebagainya. Kita pernah mengalami beban, luka, sakit di dalam batin. Ya. Kita pernah ngalami itu semua. Ada yang sudah lewat, datang masalah baru. Ada yang saat ini lagi ngalamin, belum kelar-kelar. Ada yang udah 1 hari, 2 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, I don't know. Kita semua punya masalah itu. Dan tahu gak teman-teman? Kita semua ngalami kondisi ini, kalian gak sendirian. Kalian gak sendirian. Kadang-kadang gini, waktu kita ngalamin masalah, kita merasa sendiri di tengah keramaian. Kayaknya cuman saya nih yang masalahnya besar, yang lain enak ya, bisa tertawa, bisa tersenyum. Enak ya dia mah sudah bayaran sampai akhir tahun, saya mah masih nunggak 6 bulan. Saya pernah nunggak bayaran 6 bulan? Saya pernah, sering. Saya pernah ngalami juga kondisi-kondisi yang teman-teman alami. Mungkin cuma beda case aja, tapi tekanannya serupa. Masalahnya serupa. Ya, kita ngalami masalah ini. Ya, dan lucunya lagi gini. Ternyata di luar Yesus pun orang-orang di luar sana punya masalah juga. Mereka ngalami juga kondisi tekanan dalam batin hidup mereka. Mereka ngalami masalah itu. Terus apa gunanya kita punya Tuhan? Apa masalahnya? Apa manfaatnya? Nanti saya akan jelaskan. Mereka juga marah kok sama kayak kita. Mereka juga nangis kok di kamar. Kadang-kadang mereka nangis di kamar mandi supaya gak kedengeran. Kadang-kadang mereka nangis nunggu semua anggota keluarga di rumah tidur. Besok pagi bangun bantal basah. Mereka kadang-kadang teriak juga kok. Sekenceng-kencengnya untuk melampiaskan rasa marah itu. Bahkan sometimes mereka banting sesuatu untuk melampiaskan emosi mereka. Pukul sesuatu, salahin diri sendiri, salahin orang lain. Salahin Tuhan bahkan. Salahin si hamba Tuhannya mungkin. Mirip gak sama kita? Mereka juga alami kok. Mereka juga alami. Terus apa bedanya dong sama kita? Kalau di dalam Tuhan dan di luar Tuhan tetap ada masalah. So buat apa saya datang ke sini Kak? Kalau tetap sama. Aku mau bilang, beda. Beda. Malah aku mau bilang gini, di luar Tuhan aja ada masalah. Mendingan di dalam Tuhan. Ada masalah, ada teman. Ada penolong. Ada sesuatu, kecepatan. Ada sesuatu yang kita bisa andalkan dan kita harapkan. Perbedaannya tuh di sini. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan.
udah lagi kedesek, kejepit, mepet. Ya ada Yesus di sebelah. Aduh enak banget. Udah lagi gak punya apa-apa, di dapur juga gak ada, kulkas kosong, duduk di meja. Ngerasain satu pribadi duduk bareng. Gak ketakutan sama sekali. Damai banget. Rasanya enak banget. Mereka yang di luar sana ngalami apa yang kita alami. Kejepit, kepepet, gak punya makan, duduk di meja sendiri. Mereka memutuskan untuk menghadapi itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin mereka gak tahu kalau mereka dikasihi sama Yesus sebesar Yesus mengasihi kita. Makanya tadi firman Tuhan di atas, yang di ayat ke-8 bilang, siapa yang mau aku utus? Tuhan gak bilang gini, siapa yang punya masalah aku selesaikan. No, Tuhan bilang, siapa yang mau aku utus? Mungkin kita bilang sekarang, iya tapi kan aku juga orang yang punya masalah. Sabar ya. Sabar. Kita baca ayat ini sama-sama. Familiar gak sama ayatnya? Familiar ya? Ayat siang hari ini gak akan ada sesuatu yang baru. Bukan gak ada yang baru, tapi pasti pernah kalian dengar. Tapi aku mau ajak dari sudut pandang yang lain. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya dah nih ayat jujur banget. Belum nyampe hari esok, baru nyampe hari ini, masalah belum selesai udah dibilang hari esok punya kesusahannya sendiri. Boleh gak hari ini gak berhenti? Masalahnya sekarang kan belum beres. Teman-teman, hubungannya sama nama yang tadi teman-teman tulis itu apa? Gini loh, teman-teman. Mencari kerajaan, di sini kan di firman-Nya dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu gimana sih? Saya bertanya begini, dalam hidup saya, dalam hati saya, setiap kali hamba Tuhan khotbah, gimana caranya? Aku juga mau ditambahkan semuanya itu, tapi nggak ngerti. Datang ke gereja iya, ibadah iya, pelayanan iya, doa puasa iya, semua jurus kekristenan saya lakukan. Nggak ditambahin tuh. Ada yang relate? Bingung sama ayat tadi? Ini minimal seperti ini. Bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Buatlah hidupmu selaras dengan apa yang kerajaan Allah lakukan dan apa yang kebenarannya katakan. Selaras. Sesimpel itu sebetulnya. Mencari kerajaan Allah adalah lihat kerajaan Allah sekarang di bumi ini ngapain. Dan kebenarannya, lihat firman-Nya tulis apa, ngomong apa, itu yang kita lakukan, itu yang kita percayai. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu setelah engkau melakukan apa yang kerajaan Allah sedang lakukan saat ini. Dan engkau mencari kebenarannya dan melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Selaras saja. Tapi kan masalahku belum tentu selesai. I know, itu di ayat selanjutnya. Itu di ayat selanjutnya. Nanti dulu. Yang pertama dulu, kita kan punya kebiasaan yang sama. Saya juga punya kebiasaan seperti teman-teman, yaitu gini, bayar dulu baru gua kerjain. Betul gak? DP dulu deh Tuhan. Kata Tuhan, gua udah bayar lebih daripada DP di kayu salib, masih minta aja lu. Saya kayak gitu ya. Tapi saya mau ajak teman-teman begini, ambil keberanian. Hidup kalian sudah bertahun-tahun di muka bumi ini, teriak dengan cara yang sama, ada jalan keluar gak? Masalahnya tetap datang kan? Tetap terhimpit kan? Duitnya tetap gak cukup kan? So kenapa diulang teriakan yang sama? Ulangin itu terus, masalahnya gak kelar juga tuh. Nangisin keadaan, masalahnya gak kelar juga. Coba mulai gini, oke Tuhan, Engkau mau aku apa sekarang? Selaraskan hidup teman-teman dengan apa yang sedang kerajaan surga lakukan hari-hari ini. Dan lakukan apa yang firman Tuhan tulis di dalam Alkitab. Titik. Selebihnya itu akan ditambahkan. Nanti itu bagian dia. Jangan nunggu, habis ini ya, akhir bulan, gajian. Enggak gitu caranya. Selaraskan dulu hidupmu. Kerajaan Allah itu siapa sih?
Apa yang kerajaan Allah lakukan? Ini, jawabannya cuma satu. Menjangkau jiwa, teman-teman. Gak ada yang lain, kerajaan Allah gak ngurusin hal-hal yang di bumi yang akan segera hilang. Ini yang surga sedang lakukan di muka bumi ini. Hari-hari ini justru makin kelihatan. Bukan soal Israel Palestina. Itu mau udah dibuatin pasti terjadi. Tapi hari-hari ini teman-teman tahu gak? Kerajaan surga lagi bergerak. Kalau teman-teman gak ikutan, ketinggalan loh. Ketinggalan loh. Bukan ketinggalan keangkat rapture, saya gak doakan itu. Ketinggalan apa yang sedang hype di surga. Rugi gak sih? Rugi loh. Surga lagi lakuin sesuatu, punya event, dan kita nonton. No. Join yuk. Join yuk. Bukan join Josgen, ya boleh sih join Josgen. Maksudnya join kerajaan surga yuk. Kerjain yuk. Jangkau jiwanya gimana? Kalian udah punya namanya kan? Nanti kita akan ke sana. Mulai dari yang terdekat dulu. Makanya tadi saya bilang, bukan orang-orang yang jauh. Oh Kak, aku mau dong diutus sama Tuhan ke Palestina sekarang, aku mau khotbah di sana. Susah. Yang terdekat banyak. Kadang-kadang orang tua kita butuh kita doain gak? Karena mereka yang paling menyakiti, betul gak? Nih ada parents di sini. Orang tua saya gak ada. Jadi saya bebas. Maaf. Tapi bener gak? Tapi kenyataan yang lain juga sama. Anak juga paling nyakitin kan buat orang tua. Giliran orang tua nyakitin senang semua. Anak juga nyakitin orang tua. Biasanya gini, yang paling disayang dan yang paling menyayangi adalah yang paling menyakiti. Ya enggak? Kalau ada security di depan, mukanya cemberut, jelek, asem, ngomong kasar sama kita pulang juga kita nggak inget. Tapi kalau kita pulang ke rumah, ketemu sama orang tua, belum buka sepatu, tolong dong, cuciin baju, tolong dong jemurin, tolong dong ini. Udah narik napas. Kita nggak bisa tinggalin mereka karena mereka adalah keluarga kita. So, teman-teman, ini yang kerajaan surga lakukan, menjangkau jiwa. Dan gak yang jauh kok, yang terdekat dulu. Ini yang Tuhan ngomong sama Yesaya tadi. Setelah dia diutus, dia lakukan ini. Yang terdekat. Dia gak lakukan yang banyak, yang mungkin yang terlalu jauh. Enggak, yang terdekat. Yang terdekat yang seperti apa? Jangkau mereka yang bikin kita marah. Jangkau mereka yang bikin kita nangis. Jangkau mereka yang bikin kita teriak. Yang bikin kita banting handphone. Yang bikin kita nyalahin diri sendiri karena kita gak berani nyalahin dia. Yang bikin kita nyalahin orang lain karena dia terlalu besar buat kita. I don't know itu orang itu siapa, aku gak tahu. Tapi siapapun itu, tulis namanya di kertas. Dia butuh Yesus. Kak, tapi itu orangnya adalah aku sendiri, Kak. Aku yang membuat diriku terluka. Tulis namamu di situ. Kak, itu hamba Tuhanku di gereja, Kak. Tulis namanya di sana. Lakukan itu untuk Tuhan. Kak, tapi kan aku yang tersakiti, aku yang meluk, aku yang marah, aku yang nangis. Kenapa dia yang harus aku doain? Nanti kita jawab sama-sama di belakang. Kadang-kadang ada orang yang butuh didoakan, dijangkau hatinya sama Tuhan oleh orang-orang yang punya akses ke orang tersebut. Orang-orang yang punya akses itu siapa? Orang-orang yang terdekat yang pernah mengalami gesekan sama dia. Sehingga orang ini mau dipakai sama Tuhan. Asalkan hati orang ini yang pernah terluka mau terbuka dengan caranya Tuhan menjangkau dia. Yaitu dengan apa? Ampuni, doakan, berkati. Tuhan mau rubah dia yang tadi nyakitin kamu jadi sahabat, jadi teman, jadi keluarga, jadi tim sepelayanan. I don't know, jadi apapun itu. Tapi dari orang yang terdekat dari dia. Karena orang yang seperti ini belum tentu sadar dia nyakitin orang lain. Belum tentu tahu kalau dia pernah melukai orang lain. Teman-teman, kerajaan surga bergerak kuat banget belakangan ini. Dari tahun-tahun sebelumnya sih ya. Kuat banget.
Kalau teman-teman hanya datang ibadah, menikmati hadirat Allah, mengalami sesuatu, lalu pulang dan menjalankan hidupmu seperti apa adanya, seperti biasanya, teman-teman ketinggalan. Desain ini mulai dari beberapa tahun yang lalu. Teman-teman bisa lihat Instagramnya. Ini lintas, kalau di Indonesia dibilangnya lintas denominasi. Hamba-hamba Tuhan kumpul di sini. Dan waktu aku lihat cek beberapa hari yang lalu, ternyata ini masih berjalan sampai hari ini. Desain. Di sini orang-orang muda kebanyakan, ada orang tuanya juga. Mereka kumpul dari satu kota ke kota yang lain. Dan sebagian besar dari mereka menyerahkan hidup untuk Tuhan. Bukan jadi pendeta, bukan, tapi mau diutus kepada orang-orang yang terdekat dari hidup mereka. Teman-teman boleh cek IG-nya. Mereka praise and worship, mereka berdoa, mereka dengerin firman, lalu mereka di-challenge siapa yang mau bergerak untuk Tuhan. Dan mereka angkat sepatu sebagai tanda, aku mau melangkah buat Tuhan. Ya, aku nggak minta kalian teman-teman buka sepatu di sini, enggak, ya kan? Belum tentu kaos kakinya udah dicuci. Bercanda. Descent. Ini salah satu kegerakan yang masih terjadi. Walaupun ini di luar negeri sih. Ini kan bukan di Indonesia, Pak. Sabar. Ada yang lain nggak? Aku yakin teman-teman nggak kehilangan berita ini. Asbury. Ini adalah sebuah perguruan tinggi, university. Dan ternyata nggak satu kali. Mereka memang sering mengalami revival dalam doa, dalam praise and worship di waktu-waktu tertentu. Dan kali ini, di berita yang ini, hampir 2 minggu orang praise and worship, doa, sharing firman, 24 hour. Bergantian orang, bahkan sampai antri di luar chapelnya untuk bisa masuk. Orang berdatangan, ada yang sampai rela nungguin untuk bisa masuk. Buat apa? Buat ngalami Tuhan, dapat pesan Tuhan, pulang, bawa pesan itu dan lakukan. Terjadi kegerakan. Dan you know what, tahu nggak? Anak muda yang datang sebagian besar. Ada orang tuanya juga. Siapa yang datang? Orang-orang muda. Mereka tahu kalau hidup mereka berguna buat kerajaan surga pada saat dipersembahkan. Bukan hanya pada saat datang ibadah. Datang ibadah itu untuk dapetin sesuatu dari Tuhan. Keluar adalah action sebenarnya. Di sekolah, di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun. Mereka datang ke sini, habis itu mereka pulang dan berdampak buat keluarga mereka, berdampak buat sekolah mereka. Ini di Indonesia, puji Tuhan aku dapat kesempatan untuk datang di event ini di GMS Surabaya Barat. Dihadiri 12.000 orang. Aku di ruangan ini bersama kurang lebih 5.000 orang. Gede banget ruangannya. Dan aku nengok kanan kiri, usianya tuh SMP SMA. Separuh lebih anak muda. Ada orang yang lanjut usia juga ada, tapi sebagian besar orang muda. Ini cuma 17 detik, bisa di play nggak? Ini waktu mereka present worship. Kalau nggak bisa, it's okay. Nggak bisa? Oke, it's okay. Aku nge-record sedikit aja di sana. Pada saat mereka di-challenge, semuanya berlutut, anak mudanya, di tempat. Tahu nggak di-challenge-nya apa? Siapa yang mau berdoa buat negara ini, buat bangsa ini, buat suku ini? Disebutnya salah satu, mereka berlutut, mereka nangis. Kayak nangisin keluarga yang belum diselamatkan. Saya bilang, ini kan bukan orang-orang yang dari Indonesia, bahkan bukan dari Provinsi Jawa Timur. Saya kebingungan di situ. Saya bilang, wow. Dan yang lucu, buat saya lucu, ini yang khusus gambar terakhir ini ya. Sebagian besar yang terlibat, oke, ya memang susah ya, gantung signal. It's okay Henry, thank you. Mereka yang terlibat di dalam pelayanan, which is anak-anak SMP SMA, ditanya satu persatu, kamu mau kuliah di jurusan apa? Mereka yang terlibat dalam pelayanan.
Mereka bilang gini, karena aku di multimedia, aku mau kuliah di multimedia. Lalu yang lain, karena aku tugasnya bagian kameramen, aku mau kuliah mempelajari tentang video shooting. Mereka menyesuaikan hidup mereka terhadap panggilannya. Mereka memilih pelajaran kuliah yang menjamin masa depan mereka supaya bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan pakai dalam hidup mereka di ladang pekerjaan Tuhan. Saya dulu waktu ditanya, saya mikir, gue mau kerja di sini supaya punya gaji segini. Oke, ambil jurusan ini. Nggak mikirin pelayanan. Ini anak SMP SMA. Saya cuma bisa termangu diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada di pikiran mereka adalah gini, kalau aku bisa lulus dari sebuah universitas dan bekerja, apa yang aku bisa lakukan di dunia kerja, harus aku bisa lakukan juga di dunia rohani. Teman-teman, usia saya udah gak semudah teman-teman. Saya gak bilang, oh abis ini kalian harus kuliah sesuai dengan pelayanan ya. Enggak. Tanya Tuhan. Ya ini yang terjadi saja di sana. Mereka menjangkau jiwa dengan keahlian mereka. Mereka menjangkau jiwa dengan apa yang mereka bisa lakukan di dunia sekuler. Now it's our turn. Sekarang giliran kita teman-teman. Challenge dirimu sendiri. Challenge dirimu sendiri. Kita lihat lagi ayat ini ya. Matius 6 tapi khusus yang 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selaraskan hidup teman-teman dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu adanya di muka bumi. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang dimulai di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu menyelamatkan orang yang belum percaya. Dan itu bisa siapapun, dimanapun. Jadi kalau teman-teman mau lompat ke ayat 34-nya, tenang. Kalian akan sampai di sana kok. Kalian akan sampai di titik itu. Dari sekian banyak jalan keluar masalah yang kita hadapi, kita coba cari jalan sendiri, kita cari jawaban, kita berusaha mencari berkat supaya hidup kita lebih baik, kita mencari kesembuhan, pemulihan, pertolongan. Ternyata semua itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan. Ya. Tapi bagi kita yang mengenal Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, selaraskan dulu. Mulai dari mana? Dari secari kertas yang tadi teman-teman tulis. Mungkin itu nama ibumu, mungkin itu nama papahmu, mungkin itu nama adik atau kakakmu, atau nama orang yang pernah melukaimu, atau nama guru di sekolah, tetangga, siapapun teman-teman boleh tulis. Mulai doakan mereka. Jadi ini bukan tentang pengutusan, habis ini kalian teman-teman akan diutus ke Medan, ke Jogja, enggak. Aku mewakili kakak-kakak di sini, mengutus teman-teman kepada nama yang kalian tulis di sana. Aku enggak tahu dan aku enggak akan tanya itu. Kalian boleh sembunyikan, kalian boleh kasih tahu teman, terserah. Tapi please bawa pulang, taruh di kamar. Mungkin itu papimu, mungkin itu mamimu, mungkin itu tetanggamu. Kak, habis itu apa? Habis itu ayat ke-34 akan terjadi dalam hidupmu. Dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan secara sederhana, bilangnya gini, bila kamu mengerjakan pekerjaan yang besar di hadapan Allah, maka Dia akan memberikan kepadamu yang kamu perlukan. Sebetulnya ada kalimat yang aku perhalus. Harusnya gini, bila kamu mengerjakan pekerjaan yang besar di hadapan Allah, maka Dia akan memberikan hal-hal yang kecil itu di hadapannya kepadamu. Luka batinmu, amarahmu, sakit hatimu, tetanggamu yang belum bertobat, keuanganmu yang belum beres karena papahmu mungkin gak beres hidupnya, I don't know. Semuanya itu buat Tuhan, gak besar. Tapi waktu teman-teman berlutut di hadapan Tuhan dan angkat nama itu, Anda sedang melakukan hal yang besar buat Dia. Anda sedang melakukan hal itu buat Tuhan. Ayat ke-34 itu urusan Tuhan. Mulai doakan mereka.
yang lain akan beres kok. Hidupmu akan pulih. Di sini siapa yang gak pernah luka batin? Semua pernah luka, pernah sakit hati. Tuhan bisa sembuhin. Di sini siapa yang gak butuh uang? Kayaknya gak mungkin. Tapi udah ada pun ternyata gak cukup. Tuhan akan tambahkan. Di sini siapa yang keluarganya baik sepanjang masa, gak ada keributan, gak ada apa-apa. Tapi ternyata ada. Tuhan akan pulihkan rumah tangga orang tuamu. Di sini siapa yang pekerjaannya rasanya sudah dapet sih, tapi gak cukup memuaskan, gak cukup untuk kita bisa melakukan sesuatu buat kerajaan surga dan buat orang lain. Dengan kata lain, penghasilannya kurang. Tuhan bisa tambahkan. But please, lakukan ayat yang ke-33 tadi. Lakukan ayat ini. Saat kita menyelaraskan hidup kita dengan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan surga dan melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan, kita sedang mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Semua sudah nulis namanya? Sudah? Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Angkat kertas yang Anda tulis. Kalau nggak mau kelihatan boleh tutupin. Nggak perlu diceritakan kepada siapapun kalau teman-teman nggak mau ketahuan. It's okay. Nggak ada yang dipermalukan. Ya. Aku akan berdoa buat teman-teman semua. Teman-teman boleh berdoa juga seperti yang aku ucapkan. Tuhan, kami mengasihi nama ini. Kami rindu Tuhan untuk membuat nama ini kembali kepadamu. Engkau tahu yang tertulis Tuhan. Mungkin orang ini pernah menyakiti kami. Mungkin orang ini bahkan pergi meninggalkan hidup kami. Atau orang ini bahkan belum diselamatkan, belum bertobat, belum terima Engkau. Tuhan, nama ini adalah panggilan kami. Nama ini adalah kemana kami diutus. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap nama yang tertulis, buat setiap nama yang tercatat ini, menjadi panggilan hidup kami yang pertama. Lewat nama ini, nama Yesus dimuliakan. Kami mau berdoa buat mereka, bertobatlah, jadilah sembuh, kembalilah, disembuhkanlah Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah orang-orang ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau gak pernah salah alamat, Engkau gak pernah salah orang. Siapapun yang tertulis di nama ini, Engkau ngerti maksud kami dan Engkau tahu siapa orangnya. So God, kami berdoa atas nama-nama ini. Jangkau mereka, selamatkan mereka, tebus mereka, sembuhkan mereka, pertemukan dirimu dengan mereka. Bawa mereka mengalami terobosan dalam hidup keuangan, rumah tangga, sekolah, pendidikan, pekerjaan, apapun yang sedang mereka gumulkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh menang dan menemukan Engkau di dalam perjalanan kemenangan mereka. Kami berdoa Tuhan buat siapapun yang pernah melukai kami, nama-nama yang pernah melukai kami, Tuhan kami ampuni mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya orang ini bertobat, supaya orang ini berubah. Tuhan jamah hati dia, Tuhan ubahkan hidupnya. Yang tadi tukang melukai, menjadi tukang yang mengasihi dan menyembuhkan. Biar orang ini gak lagi berjalan sesuai dengan pikirannya, tapi kembali kepada jalanmu yang benar. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami tahu, kami sendiri bermasalah, kami sendiri punya persoalan. Tapi Tuhan kami mau melakukan apa yang sedang kerajaan surga lakukan. Kami mau menuruti firman-Mu. Dan semua yang kami lakukan itu untuk kemuliaan-Mu. Maka Engkau akan menambahkan apa yang kami butuhkan. Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Kami bahkan gak nuntut itu untuk Engkau lakukan. Engkau dengan rela lakukan itu buat kami. Karena Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap nama ini, materaikan di dalam hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa secara khusus buat setiap teman-teman yang menulis nama-nama itu. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang kau hadapi dengan nama itu. Sebagai hamba Tuhan, aku utus teman-teman untuk berdoa minimal seminggu 2 kali. Sebutkan nama itu di hadapan Tuhan. Minta nama itu di hadapan Tuhan untuk kembali ke jalannya Tuhan. Untuk bertobat, dipulihkan, diselamatkan, atau mungkin disembuhkan. Tuhan, kami rindu.
kami juga mengalami terobosan. Kalau ada nama kami di dalam kertas yang kami tulis, Tuhan tolong, Tuhan peluk kami, dekap kami, cintai kami, sayangi kami habis-habisan. Tuhan puaskan kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami gak perlu cari jawaban di luar, kami gak perlu cari kasih sayang di luar. Tuhan, kami butuh Engkau, puaskan kami di dalam cinta kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. 11 November 2023, Tuhan Engkau ingat bahwa tanggal ini, mulai hari ini, nama-nama ini akan menjadi pekerjaan kerajaan surga dalam hidup kami. Kami rindu nama ini akan berubah menjadi orang-orang yang baru dalam beberapa waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar segala puji hormat demi nama-Mu, untuk nama-Mu saja. Dan kemuliaan yang setinggi-tingginya untuk nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.